Kalau setidaknya tadi dari kejadian tadi, kalau mencurigai seseorang, maka ingatkan atau pantau saja, karena kecurigaan itu belum tentu terjadi. Kalau kita pantau atau mungkin kita ingatkan, mungkin dia lebih berhati-hati. Tetapi dengan cara seperti itu, seolah-olah kita sudah melebihi Tuhan sendiri. Fir'aun sendiri tidak ada seperti itu. Bahkan di masa Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun sahabat yang berani mengusir orang dari masjid. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah di dalam Al-Quran bahwa manusia adalah umat terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kalian umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia atau dilahirkan untuk manusia lainnya. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan juga melarang kepada kemungkaran. Maka itu adalah salah satu fungsi manusia, seorang mukmin berada di dunia ini, mengajak orang untuk taat kepada Allah dan juga melarang orang lain untuk bermaksiat kepada Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, beberapa hari ini atau minggu ini kita melihat suatu kejadian yang begitu miris, tidak masuk di akal kita. Karena tadi Allah sampaikan di surah Al-Imran, kita adalah umat terbaik, mengajak kepada kebaikan dan juga melarang kepada kemungkaran. Maka minggu ini kita melihat ada suatu kejadian yang begitu miris, yaitu terjadinya pembunuhan di dalam masjid yang terjadi di daerah Sumatera Utara, dan itu di dalam masjidnya Masjid Agung. Ya Bapak Ibu, jadi Masjid Agung itu bukan masjid kampung, enggak, masjid kotanya. Terjadi pembunuhan. Apa sebabnya? Karena mereka mencurigai. Jadi ada seorang pemuda yang musafir dari Aceh. Dari Aceh dia musafir istirahat di suatu masjid. Kemudian ada beberapa, dan setelah kami selidiki, kami dengarkan beritanya, itu ada rasa sakit hati karena jualannya tidak dibeli. Jadi di depan Masjid Agung itu ada penjual-penjual, ternyata yang musafir ini membeli dagangan ini, kemudian dia beristirahat di dalam masjid, kemudian difitnah dia ingin mencuri kotak infak, dan akhirnya dikeroyok ramai-ramai di dalam masjid. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian Allah sudah mengingatkan kepada kita umat Islam, kepada seorang muslim,
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 114 Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adzlamu mimman man'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang orang lain di dalam masjid untuk menyebut nama Allah dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan mereka mendapat azab di akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah menanyakan siapa lagi yang lebih zalim, siapa lagi yang lebih aniaya dari orang ini, yaitu orang-orang yang melarang orang lain, yang menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke dalam masjid. Bapak Ibu yang kami muliakan, seringkali kita berniat untuk kebaikan tetapi dengan cara yang salah. Kalau setidaknya tadi dari kejadian tadi, kalau mencurigai seseorang, maka ingatkan atau pantau saja, karena kecurigaan itu belum tentu terjadi. Kalau kita pantau atau mungkin kita ingatkan, mungkin dia lebih berhati-hati. Tetapi dengan cara seperti itu, seolah-olah kita sudah melebihi Tuhan sendiri. Fir'aun sendiri tidak ada seperti itu. Bahkan di masa Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun sahabat yang berani mengusir orang dari masjid. Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa kami angkat tema ini? Karena kita berada di dalam masjid. Insya Allah kita adalah jamaah masjid. Kita adalah jamaah dari Masjid Jami Hasanuddin Sabisma Rabbikal A'la. Maka bagaimana cara kita menyikapi? Yaitu dengan cara kita berlapang hati. Apapun yang terjadi, kalau misalnya ada orang musafir, kita layani. Bukankah melayani orang musafir adalah kebaikan yang begitu luar biasa? Ada balasan yang luar biasa. Bahkan dia wajib ditolong, diberikan zakat ketika dia fisabilillah, ketika dia berjuang di jalan Allah, ketika dia ingin pergi bekerja menafkahi keluarganya. Maka kita harus melayani orang yang musafir. Kemudian bagaimana cara menyikapi? Kalau mungkin ada gelagat-gelagatnya, ada kemungkinan dia akan berbuat keburukan, maka hanya perlu kita pantau atau kita ingatkan, atau kita jaga masjid kita. Kalau kita ada di dalam masjid, tentu mereka tidak bisa melakukan itu. Tetapi dengan cara yang buruk, mengusir, dengan cara yang tidak manusiawi, dengan seperti tadi memukuli, bahkan naudzubillah dikeroyok di dalam masjid dan akhirnya meninggal. Begitu pilu kita mendengar kejadian ini. Karena apa? Dia ingin menegakkan kebenaran yang katanya, tetapi yang ada dalam hatinya adalah hawa nafsu. Dia tidak lagi berkata apa kata Allah, dia tidak melakukan apa kata Nabi Muhammad, dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Dia menegakkan agama, dia melakukan sesuatu hanya dengan hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian Allah sampaikan di sini, siapa yang lebih zalim? Orang-orang yang melarang orang ke masjid, orang-orang yang melarang di dalamnya menyebut nama Allah, beriktikaf, berzikir, salat sunnah. Jadi tidak ada hak kita untuk melarang, karena sejatinya masjid itu benar adalah berada di kampung kita, tapi masjid itu adalah milik Allah. Dimanapun masjidnya itu milik Allah. Walaupun ada di Batang Sari, walaupun ada di Pariaman, di Padang,
itu milik Allah. Selagi umat Islam ingin beribadah, maka itu tidak ada masalah. Beda dengan umat lain Bapak Ibu, ada bedanya. Jemaah ini tidak boleh masuk ke tempat ini, jemaah itu tidak boleh ke jemaah ini. Tapi Islam rahmatan lil alamin. Innamal mu'minuna ikhwah. Semuanya kita bersaudara. Saudara kita mukmin dari Afrika, mukmin dari manapun, dari Aceh, dari Papua, selagi dia sudah bersyahadat kepada Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad, maka itu saudara kita. Kita layani Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka apa yang harus kita sikapi dari kejadian ini? Pertama Bapak Ibu, kita ta'muruna bil ma'ruf, ajaklah orang berbuat kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersusah payah dengan para sahabat untuk mengajak taat kepada Allah. Manusia-manusia yang ada di sekitar Mekah itu susah untuk mengajak masuk ke dalam masjid. Tetapi ketika seseorang sudah masuk ke masjid, kenapa kita berniat untuk mengusirnya? Kenapa kita menghalang-halanginya? Seolah-olah mempersulitnya untuk beribadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan masjid kita ini adalah masjid yang terbuka untuk orang lain. Mudah-mudahan kita sendiri sebagai muslim menjadi muslim yang baik untuk orang lain yang datang ke masjid kita ini. Kita mampu untuk memberikan yang terbaik, maka itulah khairu ummah, sebaik-baik umat yang mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan ada pelajaran yang kita ambil dari pengajian yang singkat ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.